Pernah kebayang nggak sih kalau setiap mesin, gedung, atau mobil di sebuah perusahaan itu punya kisah hidupnya sendiri? Beneran loh, dari mulai dia dibeli, terus dipakai kerja keras, sampai akhirnya pensiun. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal ngikutin perjalanan lengkap sebuah aset tetap, salah satu elemen paling penting yang jadi tulang punggung di laporan keuangan perusahaan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan dulu, apa itu aset tetap? Terus, gimana cara nyatetnya pas pertama kali dibeli? Lanjut ke cara ngitung penyusutannya, sampai akhirnya pas dia dilepas. Dan yang terakhir, kita bakal lihat gimana semua proses ini punya dampak besar ke laporan keuangan. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama tokoh utama kita. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan aset tetap? Kenapa dia sepenting itu? Kalau menurut kitab sucinya akuntansi di Indonesia yaitu PSAK 16, aset tetap itu adalah aset yang punya wujud fisik, dipakainya lebih dari setahun, dan tujuannya untuk operasional. Kata kuncinya di sini adalah aset ini dibeli bukan untuk dijual lagi tapi untuk ngebantuin perusahaan menghasilkan duit. Contohnya gampang, kayak mesin di pabrik, mobil box pengiriman, atau gedung kantor itu sendiri. Jadi, biar gampang ingatnya, ada 4 ciri utama. Pertama, dia berwujud, bisa kita sentuh. Kedua, dia itu pekerja keras, dipakai buat kegiatan operasional sehari-hari. Ketiga, umurnya panjang, lebih dari 1 tahun buku. Dan yang keempat, ini yang paling penting, dia bukan barang dagangan. Perusahaan nggak beli mesin untuk dijual lagi besoknya. Nah, sekarang kita masuk ke momen kelahiran si aset. Gimana sih cara akuntan mencatat pas aset ini pertama kali jadi milik perusahaan? Eits, ini ternyata lebih dari sekedar harga di label loh. Nah, ini dia nih bagian yang krusial banget. Nggak semua biaya yang kita keluarin pas beli aset itu langsung jadi harga si aset. Biaya-biaya yang bikin aset itu siap dipakai, kayak ongkos kirim, bea masuk, biaya pasang, sampai biaya uji coba, itu bakal dikapitalisasi. Maksudnya, biaya itu ditambahkan ke nilai aset di neraca. Tapi, biaya kayak buat training karyawan atau promosi itu dianggap beban biasa aja. Keputusan ini strategis banget loh, karena kalau dikapitalisasi, neraca perusahaan jadi kelihatan lebih kuat di awal. Oke, asetnya udah mulai kerja. Seiring waktu dan pemakaian, secara akuntansi, nilainya itu dianggap menurun. Nah, proses penuaan inilah yang membawa kita ke salah satu konsep paling fundamental dalam akuntansi, penyusutan. Ini nih konsep yang sering banget disalahpahami. Dengerin baik-baik ya, penyusutan itu bukan proses nebak-nebak harga jual aset tiap tahun. Sama sekali bukan. Akuntansi melihat ini sebagai cara yang logis untuk menyebar atau mengalokasikan biaya beli aset selama masa gunanya. Gampangnya gini, ini tuh kayak nyicil biaya aset itu jadi beban operasional selama masa pakainya. Dan karena ini jadi beban, ya dia bakal ngurangin laba perusahaan setiap tahun. Metode yang paling umum dan paling gampang dipahami itu namanya metode garis lurus. Formulanya simpel banget. Kita ambil harga belinya, terus kita kurangi sama taksiran nilai sisa atau nilai residu di akhir masa pakainya. Nah, hasilnya tinggal kita bagi deh sama perkiraan umurnya. Ini bakal ngasih kita angka beban penyusutan yang sama terus tiap tahun. Konsisten. Biar lebih nempel, kita langsung pakai contoh angka ya. Coba lihat tabel ini. Ada mesin dibeli seharga 120 juta. Terus kita perkirakan nih, setelah 5 tahun dipakai, mesin ini masih bisa laku 20 juta. Artinya, nilai yang harus kita susutkan kan 100 juta ya kan? Nah, 100 juta ini kita bagi rata selama 5 tahun. Hasilnya, setiap tahun perusahaan akan mencatat beban penyusutan sebesar 20 juta rupiah. Simpel dan jelas kan? Perjalanan hidup aset itu tuh nggak selamanya lurus dan mulus. Kadang nilainya perlu dinilai ulang. Dan pada akhirnya, setiap aset pasti bakal sampai di babak terakhir ceritanya, masa pensiun atau pelepasan. Pelepasan, atau istilah kerennya derecognition, itu adalah momen di mana sebuah aset secara resmi kita hapus dari catatan akuntansi perusahaan. Ini akhir dari siklus hidupnya di pembukuan. Biasanya terjadi karena asetnya dijual, atau mungkin ditukar tambah sama yang baru, atau bisa juga karena udah rusak parah dan nggak ngasih keuntungan ekonomi lagi. Nah, pas pensiun gini, perusahaan harus ngitung untung atau rugi nih dari pelepasannya. Caranya gampang kok. Langkah pertama, kita hitung dulu nilai bukunya.
Itu harga beli dikurangi semua penyusutan yang udah terkumpul. Di contoh ini 150 juta kurang 90 juta, jadi nilai bukunya 60 juta. Langkah kedua, kita bandingin nilai buku tadi sama harga jualnya, yang ternyata 70 juta. Nah, karena harga jualnya lebih tinggi dari nilai bukunya, berarti perusahaan untung dong. Untungnya berapa? 10 juta. Keuntungan ini nanti masuk ke laporan laba rugi. Oke, kita udah ngikutin seluruh siklus hidupnya dari lahir sampai pensiun. Terus kenapa sih semua ini penting banget? Apa dampak dari cerita satu aset ini buat gambaran besar keuangan perusahaan? Dampaknya itu, wah, kemana-mana. Beneran, nilai aset di neraca, beban penyusutan di laporan laba rugi, sampai arus kas keluar masuk di bagian investasi, semuanya terpengaruh. Makanya, satu keputusan kecil aja soal aset tetap, misalnya milih metode penyusutan yang beda, itu bisa banget mengubah angka laba, mengubah rasio-rasio keuangan, dan akhirnya mengubah cara pandang investor ke perusahaan kita. Kutipan ini benar-benar pas banget. Akuntansi aset tetap itu bukan cuma soal rumus kaku dan angka pasti. Di sini banyak banget pertimbangan profesional yang main. Nentuin umur manfaat sebuah mesin, atau naksir nilai sisa sebuah gedung itu kan butuh judgement, butuh keahlian. Disinilah seninya akuntansi ketemu sama ilmunya. Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Gimana satu keputusan tentang sebuah aset, entah itu pas beli, cara nyusutinnya, atau pas ngejualnya, pada akhirnya bisa mengubah bukan cuma angka-angka di laporan keuangan, tapi juga bisa mengubah arah strategis dan bahkan nasib sebuah perusahaan ke depannya.